Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan heuristic evaluation. Di sini kami akan mengambil prinsip non normal. Adapun kami ini dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota atau 5 orang. Adapun saya pribadi, saya bernama Bilal Habibur Rahman dan rekan saya Irfan Nanda Putra dan rekan saya selanjutnya ada Muhammad Reza Palepi dan ada Arifah Rizqa Alaya, dan ada Azraina Sahara. Adapun untuk pembukaan, di sini ada pendahuluan, di sini kami ada aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal. Apa itu Signal? Signal ini adalah layanan berbasis digital yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor atau bermobil. Dan melalui aplikasi ini juga, masyarakat atau pengguna bisa mendaftarkan akun beserta data kendaraan pribadi mereka, lalu melakukan pembayaran PKB, pengesahan, pengesahan STNK tahunan, dan SWD KLLJ secara online. Adapun prosesnya cepat, praktis, bisa selesai hanya dalam hitungan menit, tanpa perlu antri atau datang langsung ke kantor Samsat. Dan untuk slide selanjutnya, di sini ada eh, daftar usernya. Mungkin di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Arifah Rizka Alaya. Selanjutnya di sini ada daftar usernya, yaitu yang pertama itu ada pengunjung, lalu ada petugas administrasi, lalu ada petugas cek fisik kendaraan, penjaga kantin dan mahasiswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan heuristic evaluation dari prinsip dan normal dari review kelompok kami pada aplikasi Signal Samsat. Pada halaman pertama ini, dia melanggar prinsip visible. Aspek permasalahan di sini karena pada tampilan awal aplikasi ini tidak ada indikator proses. Misalnya, indikator loading. Solusinya itu tambahkan indikator loading atau pesan agar pengguna tahu bahwa aplikasi itu sedang berjalan. Lalu pada halaman kedua, itu melanggar prinsip standardized karena tidak ada tombol next atau skip pada aplikasi seperti pada aplikasi umumnya. Solusinya itu kita tambahkan tombol next atau skip agar lebih sesuai dengan ekspektasi pengguna. Lalu pada halaman ketiga, melanggar prinsip use real word and user knowledge karena penggunaan kalimat one stop service itu membuat pengguna itu bingung. Jadi solusinya itu lebih baik kita ganti dengan kalimat semua layanan dalam satu aplikasi. Lalu pada halaman selanjutnya itu melanggar prinsip use real word and user knowledge juga karena uh, di situ menggunakan istilah biometric ID dan digital signature karena uh, solusinya itu kita ganti dengan bahasa yang lebih sederhana, misalnya seperti data aman dengan teknologi sidik jari atau wajah dan tanda tangan digital. Lalu pada halaman selanjutnya ini melanggar prinsip standardized karena eh, pada halaman ini yang pertama ada tulisan lanjut ke beranda. Ini tuh melanggar karena pengguna itu kan masih pada tampilan awal aplikasi, belum juga mendaftar untuk akun Signal. Jadi lebih baik ini diganti dengan kata mulai. Lalu untuk kata daftar di sini itu warnanya sama dengan warna backgroundnya. Jadi solusinya itu pakai warna terang seperti warna hitam. Lalu pada halaman selanjutnya itu penulisan teks di kolom tidak sama penentuan huruf kapitalnya. Misalnya nih, kayak masukkan nama Anda, ini kan huruf kapital semua. Sedangkan pada masukkan email Anda ini dan masukkan nomor telepon, ini hurufnya ada email ini hurufnya kecil, terus nomor telepon juga
hurufnya kecil. Jadi solusinya itu kita harus menyamakan penulisannya. Lalu pada halaman selanjutnya ini melanggar prinsip the same for error karena card-nya tuh terlalu besar. Jadi solusinya itu kita perbaiki ukuran card agar lebih kecil. Lalu pada halaman selanjutnya ini melanggar prinsip the same for error karena tulisannya itu kurang jelas. Jadi solusinya itu kita kasih warna yang jelas sehingga ini bisa lebih terbaca oleh pengguna. Baik, di sini aku bakal lanjuti penjelasan dari teman aku. Pada tampilan pertama ini melanggar prinsip visible karena hanya ada instruksi pastikan ektp hanya ada berada di area foto dan dapat terbaca, tidak ada feedback misalnya warna berubah, tanda centang jika pas. Solusinya itu tambahkan indikator garis berubah hijau atau bisa ditambahkan contoh posisi benar atau yang salah. Lalu halaman yang kedua, prinsip yang dilanggar itu adalah design for error karena hanya menampilkan hasil foto tanpa ada deteksi kalau foto buram atau tidak membantu mencegah atau memperbaiki error, tapi hanya memberikan opsi foto ulang atau pakai foto ini. Solusinya itu tambahkan deteksi otomatis error atau beri peringatan langsung seperti foto buram, silahkan ambil ulang. Lalu halaman yang ketiga, prinsip yang dilanggar itu adalah constraints. Karena instruksi wajah Anda harus berada di daerah foto di daerah foto, tapi pada layar tidak ada batas area. Solusinya itu tambahkan frame berbentuk oval atau kotak di layar karena sebagai batas area wajah. Lalu yang keempat, prinsip yang dilanggar itu design for error. Karena aplikasi memberikan interaksi, pastikan Anda tidak berada di keramaian, namun sistem tidak mendeteksi otomatis. Solusinya itu, jika ada gangguan tampilan, hentikan seperti terdeteksi lebih dari satu wajah. Silahkan pindahkan ke tempat yang sepi. Next. Lalu pada halaman yang kelima, prinsip yang dilanggar itu adalah constraint aspek. Masalahnya itu sistem tidak memberi batasan yang jelas pada foto yang diambil dan sudah sesuai atau belum. Tombol pakai foto ini tetap bisa dipilih. Solusinya itu terapkan pembatas otomatis. Tombol pakai foto ini hanya aktif jika foto memenuhi syarat. Lalu halaman yang keenam, prinsip yang dilanggar itu design for error karena untuk sebuah pop-up peringatan terlalu besar. Solusinya kecilin ukuran card sekitar 30% dari ukuran layar. Yang ketujuh, prinsip yang dilanggar itu adalah constraint, di mana aspek yang bermasalahnya itu angka 43 tidak jelas, maksudnya sehingga membingungkan pengguna. Solusinya tambahkan keterangan jelas, misalnya OTP kadaluarsa dalam 43 detik. Gambar yang ke-8 itu prinsip yang dilanggar design for error. Karena permasalahan cardnya terlalu besar, solusinya itu dikecilkan ukuran cardnya untuk sebuah pop-up atau peringatan. Selanjutnya yaitu ada gambar yang permasalahannya design for error, yaitu cek email Anda untuk aktivasi, yaitu bisa membingungkan user, yaitu solusinya menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua yaitu ada pelanggaran visible, yaitu email tidak menampilkan batas waktu linknya. Solusinya yaitu menggunakan waktu yaitu 24 jam. Selanjutnya ada pelanggaran standar design, yaitu logo. Logo seharusnya tidak sama dengan aplikasi.
seharusnya solusinya harus sama dengan aplikasi. Selanjutnya ada simplify test, yaitu halaman utamanya terlalu kompleks. Jadi user bisa membingungkan. Solusinya yaitu menambahkan atau menggabungkan elemen-elemen penting ke dalam elemen penting lainnya. Selanjutnya yaitu user real world. Permasalahannya yaitu jarak titik Anda sekarang dengan 47 km ini terlalu berjauhan. Solusinya yaitu dibuat dalam bentuk berdempetan. Selanjutnya yaitu ada simplify text, yaitu pelanggaran terlalu banyak opsi. Seharusnya menggunakan opsi drop down untuk mempermudah user. Selanjutnya ada design for error, yaitu tombol undo. Pelanggarannya tidak ada tombol undo. Solusinya yaitu menggunakan tombol undo dan membuat dalam bentuk tabel chart. Selanjutnya yaitu ada pelanggaran simplify start, yaitu aplikasi terlalu banyak berita sehingga pengguna bingung apakah ini aplikasi berita atau bukan. Solusinya membuat berita dalam bentuk 2 atau 3 berita. Next. Taruh, ini nge-lag nih. Ya, selanjutnya ada simplify test struktur. Di sini pelanggarannya icon email. Oh ini apa? Seharusnya di sini kan ada daftar pencarian. Di sini nggak ada. Jadi maaf tadi sedikit. Saya akan melanjutkan di yang slide selanjutnya. Di sini kan banyak bank. Jadi permasalahannya nih simplify test. Jadi di sini tidak ada fitur pencariannya. Jadi solusi kami dari kelompok 5, kami akan membuat atau akan menambahkan fitur pencarian di sini agar bank dapat dicari. Soalnya bank kan nggak banyak kan. Banyak, terlalu banyak. Jadi nggak tahu nanti. Dan untuk selanjutnya ada visible. Visible ini ya, pada halaman selanjutnya ada prinsip yang bermasalah simplify test. Di sini tidak ada fitur pencarian sehingga harus scroll manual. Jadi solusi kami dari kelompok 5 ingin menambahkan fitur pencarian supaya lebih mempermudah pengguna untuk mencari pembayaran atau bank-bank yang harus bagaimana cara bayarnya nanti. Dan untuk selanjutnya ada prinsip yang melanggar, ada visible. Di sini ada aspek yang bermasalah, adalah halaman riwayat transaksi yang kosong tanpa tanggal. Jadi solusi dari kelompok 5 tambahkan amplify state yang jelas sehingga teks misalnya belum transaksi dan agar pengguna langsung mengerti. Dan untuk selanjutnya ada prinsip yang bermasalah, ada design for error. Icon emailnya kurang cocok untuk pengaduan. Jadi solusi kami dari kelompok 5 pakai icon customer support.
Dan untuk fitur selanjutnya yang melanggarkan prinsip yaitu standardize. Jadi yang melanggar tuh aspek yang bermasalah. Tombol keluarnya ditampilkan dengan warna merah. Jadi solusi dari kelompok 5 ini ganti warna tombol keluar itu jadi warna biru. Mungkin halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di halaman selanjutnya itu aspek yang dilanggar itu adalah design for error. Jadi tidak ada info jika gagal daftar. User itu bingung kalau nggak ada info ketika dalam proses daftar itu tidak ada pemberitahuan apa-apa. Jadi solusinya itu tambahkan link ke bantuan jika gagal. Selanjutnya itu aspek yang dilanggar adalah simplified task structure, yang dimana formulirnya itu terlalu panjang dalam satu halaman. Jadi solusinya itu dibagi halamannya itu jadi step by step. Ketika isi data untuk menambahkan kendaraan bermotor ini. Dan selanjutnya itu aspek yang dilanggar juga sama yaitu simplified task structure, yang dimana aspek yang bermasalah itu hanya ada satu tombol sehingga alur jadi lebih panjang karena user itu harus balik lagi secara manual. Jadi solusinya itu tambahkan opsi kembali ke beranda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ketua saya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.